pandai-pandai dalam berbicara, yang dengan demikian timbul keyakinan buruk dari orang yang hatinya penyakit, dan katakanlah perkataan yang baik. Al-Quran Surat Al-Ahzab Surat 32 Surat ke-33 ayat 32. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita, dan berselawat berdoa kepada Allah semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, pada peringatan yang diberikan oleh Rasul kepada kita melalui ungkapannya yang menceritakan tentang dua kelompok ahli neraka, sinfani min ahli nar. Ada dua kelompok yang mereka itu merupakan ahli neraka. Lam arahuma, aku tidak melihat dua kelompok itu. Jadi tentunya kita diingatkan oleh Nabi agar tidak termasuk dua kelompok ini, agar kita tidak masuk ke dalam neraka nantinya dan sudah merasakan bagian dari penderitaan neraka itu sejak dari dunia ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nasa. Satu kaum atau satu kelompok orang yang dia memiliki cambuk seperti ekor sapi. Yang cambuk itu digunakan untuk memukul-mukul orang. Ini tentu saja bukan cambuk yang sebenarnya disebut di sini, tetapi gambaran seseorang yang memiliki sebuah cambuk, kemudian cambuk itu dipakai untuk menyiksa orang lain. Jadi apa saja kelebihan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan dengan kekuatan itu dia menyusahkan, menganiaya orang lain. Mungkin dia kaya, mungkin dia pangkat, yang cambuknya itu berupa kekayaan dan pangkat, jabatan segala macam itu digunakan untuk menyusahkan orang lain. Yadribuna bihan nas. Cambuk itu dia pakai untuk mencambuk-cambuk orang. Mentang-mentang dia kaya, inyo senang kali tulis ulang balik. Mentang-mentang berkuasa, berbuat sekehendak hatinya. Nah itu nanti termasuk mereka salah satu dari bid'ah. Karena itu setiap nikmat Allah adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk lebih baik, bukan untuk menyengsarakan orang lain. Diberi kaya, dengan kaya itu kamu mesti lebih baik. Dengan ilmu itu kamu mesti lebih baik. Tidak memberontak padanya. Dengan jabatan itu mesti kamu lebih baik. Kok kalau menjelir itu baru jabatan lebih baik dari jabatan. Karena itu fasilitas
kedua kata Rasulullah SAW, nisa'un kasiyatun ariyatun. Kaum perempuan yang mereka itu lain berpakaian, tapi sama saja tidak berpakaian. Kalau bahasa yang mana laki-laki, mereka berpakaian, tapi sama saja tidak berpakaian. Mumilatun ma'ilatun, lenggam-lenggong kian kemari. Lima orang menjali alami kesetujuan baik, lenggong-lenggong di situ. Ru'usuhunna kasnimatil muhtil ma'ilah. Lenggong-lenggong itu bantu unta. Kalau jawab mungkin memahaminya jawi kata bukan di punduknya alas ul. Nah itu. Kalau dia berjalan, biar mari boleh mungkin kembali sebagai kaya. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk, mencium harumnya saja kan. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Tapi dia tidak dapat harumnya, jangan dapat lagi masuk. Tentu ini mengingatkan kita semua tugas berat, terutama kita yang laki-laki, yang bapak-bapak, yang kita punya tanggung jawab memastikan mereka diajarkan mana itu yang aurat, mana yang mesti ditutup, pada siapa saja ditutup. Alhamdulillah sekarang itu masyarakat kita, kaum ibu-ibu kita, anak-anak gadis kita, remaja-remaja putri kita sudah banyak yang berterima, terutama dalam acara-acara formal, baik radio, baik sekolah, baik kuliah. Cuma persoalannya sekarang seperti dalam hadis ini, kasiyatun ariyatun, bajunya, basawannya sama saja baju, sama saja sarawak. Jika mereka itu tanggung jawab kita menurut agama, mereka tidak masuk surga, itu terbawa. Beli baju bisa sampai air tinggi, sarwar melaki ke kaki itu sampai kaki. Lenggong yang kemari sepanjang jalan sampai ke rapi. Ini baju itu mereka sama sekali tidak menutup aurat dan baju tupi sampingnya, melaki ke tangan, melaki ke kaki, melaki ke badannya. Dan inilah yang diingatkan kepada Nabi. Tentunya pesan ini sampaikan kepada kita kaum laki untuk mendidik istri, mendidik anak-anak gadis, mendidik perempuan di bawah amanah yang diberikan kepada kita. Mana banyak model macam-macam. Bapak model dan lain mesti model. Nah, ini salah satu tugas kita sekarang itu. Kamu keluar, kamu kalau mau keluar tutuplah aurat dengan baik. Akan panjang di bawah, ya panjang, tapi kan lengket di badan, lengket di kaki. Barang-barang kaki, barang-barang kau menjali aja dari luar. Nah, itu mesti kita kawal ketat sedemikian rupa. Sebab selamatnya mereka tergantung kita. Mereka tak selamat, kita yang tanggung jawab. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang diingatkan oleh Nabi ini. Dengan demikian kita bisa menjalani
seluruh nikmat hidup kita yang diberikan oleh Allah dari dunia sampai nanti bisa kita nikmati dan sebagainya. Semoga bermanfaat.